Layout Suite itu adalah secondary data, dan biasanya kalau kita ingin mendapatkan secara cepat, misalnya untuk kepentingan penelitian, misalnya data 2022 gitu. Untuk mendapatkan data yang lengkap, tentu kita harus membelinya, ya. Dan itu termasuk kategori data sekunder, bukan data primer. Apabila kita coba bandingkan ya antara data primer dengan data sekunder, maka data primer digunakan adalah memang untuk semata-mata memecahkan masalah yang sudah kita berhasil definisikan. Sedangkan data sekunder, karena data itu sudah tersedia, memang data itu juga muncul tentunya pada saat dicari oleh si pemiliknya, dicari untuk memecahkan masalah. Tetapi bisa jadi masalah yang terjadi terkait dengan data itu berbeda dengan masalah yang tengah kita teliti. Tetapi kita bisa memanfaatkannya untuk menambah wawasan, untuk memperjelas permasalahan yang tengah kita definisikan. Ya, jadi secondary data ini digunakan biasanya bukan untuk penyelesaian masalah, tetapi untuk mendefinisikan masalah. Nah, kemudian ketika data primer ini dicari tentu oleh peneliti, begitu ya, pasti peneliti sangat terlibat dengan proses pencarian data atau pengukuran data, sehingga membutuhkan waktu, begitu ya. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan sangat tergantung kepada berapa jumlah data primer yang ingin digunakan di dalam penyelesaian masalah. Kemudian data sekunder ini karena sudah tersedia, maka Anda bisa memanfaatkannya dan Anda langsung mendapatkannya, tidak harus melakukan pengukuran dulu. Jadi secara rapid and easy data itu bisa Anda dapatkan. Terkait dengan data primer, proses untuk mendapatkan data itu seringkali butuh waktu, butuh dana, ya, butuh usaha yang harus Anda lakukan. Jadi bisa kita sebut bahwa ongkosnya ada, dan kalau semakin banyak data tersebut ingin Anda cari, semakin mahal biaya yang dibutuhkannya. Nah, adapun data sekunder itu bisa Anda dapatkan bahkan bisa gratis gitu ya. Tetapi kalau kemudian harus membayar pun tentu bayarannya tidak sebesar kalau Anda mencari sendiri data tersebut. Misalnya Anda ingin mendapatkan data pengguna sosial media atau pengguna internet di Indonesia. Nah, ada di Hotsuite gitu ya. Anda tinggal beli data itu. Kalau datanya hanya sekedar rekapitulasi itu gratis, tetapi Anda mendapatkannya telat. Jadi ketika sudah lewat gitu ya, baru data itu biasanya dipublikasikan juga oleh Hotsuite, tetapi Anda mendapatkannya dalam bentuk PDF misalnya dan telat ya. Tapi kalau Anda ingin membutuhkannya cepat, tepat waktu, maka Anda harus membeli. Dan membelinya tidak semahal ketika Anda mengumpulkan sendiri data tersebut. Kemudian dari sisi waktu pun untuk bisa mengumpulkan data primer, maka Anda pasti butuh waktu ya. Dari mulai Anda menyusun kuesioner, kemudian Anda melakukan pretest, dan setelah itu juga Anda harus mengumpulkan data responden, mulai dari menetapkan populasinya apa, sampling frame-nya seperti apa. Kalau Anda ingin mencarinya secara random, maka prosedur untuk mendapatkan data randomnya juga harus Anda berlakukan. Jadi itu baru persiapannya. Kemudian setelah itu dilakukan distribusi atau penyebaran kuesioner, di mana semakin banyak jumlah kuesioner yang harus Anda sebarkan, semakin panjang waktunya. Nah, beda halnya dengan data sekunder. Jadi Anda tinggal memanfaatkannya. Mungkin waktu yang terjadi di dalam proses pencarian data sekunder itu yang ada ya di dalam kebutuhan waktu untuk bisa mendapatkan data sekunder. Tetapi
sudah bisa dipastikan data ini pasti lebih singkat dibanding kalau Anda mencari sendiri data tersebut. Jadi ini adalah perbedaan antara data primer dengan data sekunder. Kemudian penggunaan data sekunder di dalam penelitian, di dalam pembahasan sebelumnya pun sudah kita bicarakan bahwa data sekunder itu adalah untuk mengidentifikasi masalah, untuk menemukan masalah, untuk merumuskan sebetulnya akar masalahnya apa. Ya, jadi semakin Anda memanfaatkan data yang cukup, maka Anda bisa melakukan pendefinisian masalahnya semakin baik. Akar masalahnya bisa Anda temukan dan menyasar pada akar masalah gitu ya, tidak salah mengidentifikasi. Bisa kalau data Anda kurang, Anda bisa malah menyimpulkan bahwa gejala itu adalah akar masalah. Untuk itu, Anda diusahakan harus bisa mendapatkan data sekunder yang cukup sehingga Anda juga bisa pada akhirnya bisa menyimpulkan akar masalahnya apa berdasarkan data yang sudah Anda kumpulkan. Juga data sekunder ini akan membantu Anda mengarahkan pendekatan apa yang tepat untuk Anda gunakan di dalam memecahkan masalah. Jadi pendekatan ini juga ditentukan oleh bagaimana Anda mendefinisikan masalah, dan keberhasilan Anda dalam mendefinisikan masalah ditentukan oleh data sekunder, seberapa banyak data sekunder yang berhasil Anda dapatkan. Nah, kemudian juga data sekunder ini akan bermanfaat ketika Anda akan merumuskan ya rancangan penelitian yang seperti apa yang tepat untuk Anda terapkan di dalam penelitian Anda. Biasanya di dalam bab 1 ya, kalau Anda di tugas akhir atas dasar data-data sekunder tersebut, Anda juga bisa dibantu untuk menemukan variabel-variabel penelitian dengan berhasilnya Anda mendapatkan data sekunder yang relevan, yang terkait dengan permasalahan yang ingin Anda pecahkan. Dan tentu saja juga akan bermanfaat ketika Anda merumuskan masalah atau ketika research question-nya sudah Anda buat. Jadi biasanya research question dibuat atas dasar informasi sebelumnya yang sudah Anda dapatkan dari data-data sekunder. Dan data sekunder ini digunakan pada akhirnya bukan untuk diolah secara statistik ya. Jadi data sekunder bagi pemiliknya itu merupakan data primer. Nah, Anda mencoba menginterpretasikan, menganalisisnya secara kualitatif. Baik, jadi itu adalah gambaran tentang data sekunder. Sepertinya saya salah menuliskan judul, ini harusnya sebentar ya. Saya coba perbaiki. Ini tadi bukan data primer, tapi secondary data. Screen lagi. Nah, jadi maksudnya adalah data sekunder ya, karena kita masih bahas data sekunder. Kemudian ketika kita ingin mendapatkan data sekunder, apakah sembarang data bisa kita gunakan? Adakah aturan yang membuat atau memperbolehkan kita menggunakan sebuah data sekunder? Adakah kriteria bagi kita untuk mengevaluasi apakah data sekunder yang kita dapat sekarang ini boleh kita gunakan atau tidak? Jadi ada panduan begitu ya. Ada kriteria yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi data sekunder. Jadi yang pertama dari spesifikasi.
Ketika kita menemukan data sekunder, maka bisa kita cek dulu metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti apa. Apakah ilmiah ataukah tidak ilmiah gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan informasi ini, tentu kita bisa mengecek akurasi datanya seperti apa. Kalau metodologinya seperti itu, akurasi datanya seperti apa? Apakah di dalamnya mengundang error yang besar, ataukah justru dengan metodologi tersebut errornya diminimasi kecil. Dari kekinian, apakah data yang digunakan ini memang masih relevan waktunya. Misalnya Anda penelitian 2022, jangan sampai Anda mengumpulkan data di 2019, ya, di 2020, tetapi Anda harus mengumpulkan data yang terakhir sebelum Anda melakukan penelitian. Jadi Anda penelitian 2022, tentu Anda harus mengumpulkan data 2021 sampai Desember, gitu ya. Jadi Anda cek kapan data ini dikumpulkan. Jadi data ini harusnya terakhir, ya, data terakhir. Kalaupun Anda membutuhkan datanya banyak, maka bisa aja dari 2019 sampai 2021, atau bahkan semakin panjang lagi itu akan lebih baik, tetapi berakhirnya adalah tidak jauh dari waktu Anda melakukan penelitian. Kemudian yang ketiga adalah objektif, ya. Objektif adalah tujuan data dikumpulkan. Jadi akan lebih baik juga Anda tahu data ini dulu dikumpulkan untuk apa, ya. Nah, objektif ini juga dilihat oleh siapa data ini dikumpulkannya, ya, supaya kita bisa memastikan bahwa data ini kita pandang sudah memenuhi syarat keakurasian, ya, syarat objektivitas dari data. Kemudian sifat data, ya. Jadi data itu isinya apa gitu. Data itu data-data yang memang datanya asli, bukan rekayasa gitu, atau bukan hasil peramalan. Jadi memang itu data yang berasal dari sumbernya, ya, bukan data yang sudah mengandung rekayasa dari peneliti gitu ya, diproyeksikan misalnya, oh ini datanya data proyeksi, bukan. Yang kita butuhkan adalah data yang memang terjadi di dunia nyata, bukan hasil Anda simulasi misalnya seperti itu. Kemudian dependability, jadi data ini merupakan data yang sebelumnya memang ada sebuah aktivitas gitu ya, tidak, kalau bahasa Sundanya ujuk-ujuk muncul, tidak tiba-tiba muncul gitu. Misalnya data penjualan, jadi sebelumnya memang ada aktivitas penjualan, ya. Data